Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah video konten saya yang kelima mengenai kalibrasi radiometrik dan transformasi lens surface temperatur menggunakan laser tapan ya di Earth Engine. Jadi sebelum kita membahas ke pengolahan data untuk menghasilkan temperatur permukaan menggunakan laser tapan, ada baiknya kita pahami dulu mengenai apa itu kalibrasi radiometrik. Jadi silakan rekan-rekan tonton videonya hingga habis ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Pada konten sebelumnya ya, di part 1 dan part 2 saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasar nilai pixel atau radiometric pixel. Jadi bila kita ingin mahir di bidang remote sensing, utamanya kita harus memahami dulu nih prinsip dasar pixel itu sendiri. Pixel merepresentasikan objek di muka bumi, yang mana objek-objek tersebut nih yang mau kita cari dan identifikasi. Nah, kita bisa membedakan suatu objek dengan objek lain tentu dari nilai pixelnya. Karena nilai pixel atau digital number pada citra satelit merupakan representatif dari tingkat reflektan atau radiasi suatu objek di permukaan bumi. Nah, objek di muka bumi tentu memiliki karakteristik pantulan atau reflektan yang berbeda-beda berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, contoh berikut ini adalah kurva reflektan ya beberapa objek di muka bumi. Nah, setiap objek pasti memiliki pola reflektannya yang berbeda-beda tergantung dari zat atau partikel yang membentuknya. Bahkan beda spesies tanaman itu bisa jadi beda reflektan. Sebagai contoh ini yang pernah saya lakukan ya, itu mengukur reflektan dari setiap spesies tanaman mangrove. Jadi setiap spesies kita ukur pola reflektannya menggunakan spektrometer atau spektroradiometer seperti ini. Jadi ini alat ukur untuk mengukur reflektan suatu objek. Dari situ kita mempelajari pola reflektan setiap spesies yang ternyata mungkin berbeda-beda. Nah, kemudian kita bisa simpan dan nanti bisa kita gunakan untuk memetakan melalui citra satelit. Sehingga kita bisa nanti petakan mana sih lokasi-lokasi spesies mangrove spesies A, mangrove spesies B dengan hanya mengukur atau mengetahui reflektan dari semua jenis spesies tersebut. Ya, bahkan kita juga bisa mengukur reflektan berdasarkan umur tanaman. Sebagai contoh, ini yang pernah saya lakukan adalah mengukur atau memetakan ya umur tanaman padi. Tidak hanya itu, kita juga bisa nih mengukur biomasa, ya, memetakan kesehatan tanaman melalui remote sensing. Nah, jadi interaksi antara gelombang elektromagnetik dan permukaan bumi itu bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk reflection, atau pantulan atau scattering. Ada juga absorption, penyerapan, dan juga transmission ya. Nah, nanti akan kita bahas ya, kita akan mengkonversikan atau mengukur nilai pantulan atau reflektan satu objek ya, dan juga mengukur emisi setiap objek. Nah, jadi ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu spektra radian dan reflektan. Apa itu keduanya? Jadi spektra radian itu adalah jumlah energi atau flux yang diradiasikan oleh objek di muka bumi per unit luasan pada sudut tertentu. Jadi setiap objek ini memiliki radiasi ya yang dipancarkan dalam bentuk energi panas ya. Nah, ini bisa diukur melalui sensor di satelit. Nah, biasanya aplikasi ini dilakukan untuk apa? Mengukur suhu permukaan bumi. Ya. Jadi nilai spektra radian ini ya memiliki satuan watts per meter square, esrad, mikrometer. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, sedangkan reflektan adalah persentase energi yang dipantulkan objek dari total energi yang diterima objek per satuan luas. Nanti dari situ kita bisa mengukur nih satu objek berapa reflektannya, berapa persen
reflektan energi yang dipantulkan dan berapa persen yang diserap, seperti itu. Nah, jadi saat satelit merekam menghasilkan gambar, biasanya gambarnya itu masih memiliki nilai pixel berupa nilai brightness, belum dikonversi ke dalam nilai reflektan maupun spektra radians. Nah, oleh karena itu, bila kita ingin mengetahui berapa nilai reflektannya, berapa nilai radians atau emisinya, maka kita perlu lakukan yang namanya kalibrasi radiometrik. Jadi, kalibrasi radiometrik ini adalah mengkonversi nilai brightness ya dari citra satelit ke dalam nilai reflektan atau nilai spektra radians. Nah, ini rumusnya. Jadi, kita biasanya membutuhkan beberapa nilai faktor-faktor skala, yang mana faktor-faktor skala ini ya seperti nilai M dan A ini dapat kita temukan di metadata citra satelit itu sendiri. Sebagai contoh, nilai reflektan dari nilai reflektan ya, rumusnya itu adalah M dikali Hikal. Ini adalah nilai digital number brightness-nya ya, ditambah faktor penambahnya. Sebenarnya antara reflektan dengan radians ini sama rumusnya kalau kita perhatikan. Nah, yang membedakan tentu di nilai faktor skalanya. Seperti itu. Nah, apakah proses ini penting? Tentu penting karena kita biasanya dalam membuat suatu algoritma ya untuk mendeteksi suatu fenomena atau objek tertentu ya, biasanya harus dikonversi dulu atau dikalibrasikan terlebih dahulu. Karena apa? Dalam membuat suatu algoritma kita membandingkan nilai reflektan yang ada di citra satelit dengan nilai reflektan yang ada di permukaan bumi atau pengukuran langsung. Kemudian kita lihat korelasinya, kemudian kita modelkan dalam bentuk rumus hubungannya. Nah, oleh karena itu prosesnya, maka citra satelit yang masih semulanya masih bernilai brightness, kita harus konversi ke dalam nilai reflektan. Nah, tentu nilai reflektannya pun harus nilai reflektan yang sama, mirip atau sesuai dengan kondisi reflektan yang pada umumnya diukur ya di lapangan. Karena apa? Tentu saat kita melakukan kalibrasi radiometrik, nilai reflektan yang dihasilkan pun tentu nilai reflektan yang belum dikoreksi. Karena bisa jadi ada pergeseran nilai reflektan. Karena apa? Di dalam atmosfer kita, di atas permukaan bumi kita ada atmosfer, yang mana atmosfer ini pasti mempengaruhi nilai reflektan atau gelombang elektromagnetik yang ada, sehingga menyebabkan bisa terjadi perubahan atau pergeseran nilai reflektan sebenarnya. Jadi sebagai contoh, beberapa algoritma seperti algoritma TSS atau untuk mengukur sedimen itu mensyaratkan bahwa citra yang harus digunakan adalah citra yang sudah berupa nilai reflektan. Ini menggunakan band merah yang sudah dikalibrasi ke dalam nilai reflektan. Atau misalkan ini adalah algoritma untuk mengukur salinitas di laut ya, dimana menggunakan 3 band, yang mana setiap band ini harus dikonversi ke dalam nilai reflektan. Atau kita juga bisa mengkonversi nilai pixel menjadi nilai suhu, dimana nilai suhu ini tentu harus dikalibrasi ke dalam nilai radians. Nah, oleh karena itu tentu citra satelit ya yang masih mentah perlu kita lakukan kalibrasi sehingga kita bisa dapatkan nilai reflektan yang sebenarnya atau nilai radians sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Code App Engine-nya. Oke. Kemudian kita copy satu script baris pertama. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan satu variabel, yaitu variabel single, di mana saya menggunakan fungsi eImage. Artinya di sini saya memanggil satu scene, yaitu satu scene dengan spesifik di lokasi tertentu dan tanggal perekaman tertentu. Ya. Jadi di sini saya memanggil Landsat 8 RC08C01T1 sini ya. Nah, ini berarti adalah tipikal Landsat 8 yang masih tier 1 dan RAW. Ini Landsat 8 RC08. Nah, ini dia.
Di sini ada digit 12264, itu artinya menginformasikan ID scene, lokasi scene-nya yang mau saya panggil, itu berada di sekitar lokasi di Jakarta ya. Kemudian 2017 itu adalah tahun perekamannya, 06 itu bulannya, dan tanggal 17 itu ada tanggalnya. Nah, jadi di sini Fire Single saya memanggil Citra Satelit Reset 8 RAW ya, tier 1 yang merekam di wilayah DKI Jakarta ya. Di wilayah DKI Jakarta dengan perekaman tahun 2017 bulan 6 tanggal 17 itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba mencari metadata, memahami metadata dari Reset 8 itu sendiri. Nah, di sini kita pilih resepnya, berarti yang tier 1 raw scene ya, sesuai dengan data yang tadi kita panggil. Nah, kemudian kita pilih image properties, kemudian di dalam sini, nah di sini kita mencari nilai A dan M-nya, karena untuk mengkonversi citranya, ini citra ya, data yang tadi saya panggil itu masih data raw, di mana nilai pixelnya masih nilai brightness, sehingga untuk mengkonversi ke dalam nilai reflectance atau radiance, maka kita harus masukkan ke dalam rumus ini ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita butuh nilai M dan A nya. Nilai M dan A ini didapat dari mana? Didapat dari image properties ini. Nah, masuk ke dalam grup. Nah, ini grup radiance ya, berarti ini nilai A untuk band 1. Kemudian ini ada nilai M untuk band 1 ya. Nah, ini nilai M untuk band 1, tapi untuk grup radiance. Berarti ini untuk rumus yang radiance. Kita cari yang reflectance. Nah, ini dia reflectance. Nah, ini dia reflectance. Ini nilai A-nya untuk band 1 dan ini nilai M-nya untuk band 1. Nah, ini dicatat. Lalu kita masukkan nanti ke dalam sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita akan ingin mendapatkan nilai A band 1 dan nilai M band 1. Ya. Nilai M band 1 dan M band 1. Kita copy. Kemudian nah, di sini saya mendefinisikan dua variabel, yaitu variabel A1 B1 dan variabel F1 B1. Jadi variabel A1 itu berarti saya ingin memanggil nilai A band 1 dari si layer single ini. Sedangkan variabel M1 B1 berarti saya ingin mendapatkan nilai M B1 dari si scene ini. Kemudian sudah kita print. Kita cek berapa nilainya dengan menggunakan script ini, print. Nah, ini dia. Jadi di sini saya ingin memunculkan nilai A-nya dan nilai M-nya untuk band 1. Kalau sudah di run, sehingga akan muncul nanti nilainya. Nah, ini dia nilainya. Ini nilai A-nya, ini nilai M-nya. Ini untuk band 1. Bagaimana dengan band 2? Apakah sama? Kalau kita cek band 2, jadi cukup mengganti saja ya. Kita run, ternyata sama. Jadi nilai A dan M yang untuk grup reflectance dari band 1 sampai band 9 itu semua nilainya. Jadi sama semua, sehingga kita bisa menggunakan satu rumus untuk mengkalibrasi seluruh band. Kecuali radiance. Kalau radiance nilai M dan A-nya ini beda-beda antar bandnya, sehingga tidak bisa kita gunakan rumus yang sama untuk keseluruhan band. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, ini dia, saya copy var ref-nya. Nah, di sini saya definisikan lagi satu variabel baru namanya var ref. Oke, jadi variabel ref ini berisi proses kalkulasi nilai pixel dari data single menjadi nilai reflektan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa rumus reflektan adalah M dikali kikal plus A.
M dan A tadi sudah kita ketahui ya nilainya. Jadi maka rumusnya seperti ini. Untuk melakukan proses kalkulasi, di sini ada kodenya. Jadi pengali itu menggunakan kode multiply, pembagi divided, fungsi penambah add, dan fungsi pengurang subtract. Ya. Nah, sehingga kita punya rumus reflektan sama dengan dn dikali m plus a. dn dikali, nah ini adalah nilai m-nya, plus ini adalah nilai a-nya. Sehingga kalau kita terjemahkan di dalam bahasa JavaScript, maka dn multiply ya sekian, kemudian ditambah sekian nilai a-nya. Sehingga nah di sini dn-nya itu adalah single ya, atau citra yang masih bernilai brightness, dikali 0,001999, kemudian ditambah minus 0,1 ya. Jadi variabel reflektan ini adalah variabel sudah berisi nilai reflektan, dan ini sudah berisi seluruh band ya. Oke, kemudian ini ada var RGB true. Jadi var RGB true ini adalah menseleksi dari variabel ref ya, hanya untuk 3 band saja, karena kita mau memvisualisasikan citranya, band 4, band 3, band 2. Kemudian ini adalah parameter visualisasi. Sini nilainya min dan max ya. Min dan max berarti ini nilainya sudah nilai reflektan, karena kalau masih brightness kan nilainya 0 sampai 65.000. Jadi nilai ini sudah nilai reflektan, maka nilai tentang itu antara ya sekitar 0 sampai 1 ya. 1% jadi 100%. Kemudian map add layer RGB true, RGB param, nama layernya saya beri nama ref L8432, lalu diklik run saja, maka nanti muncul citranya. Nanti akan muncul citranya. Nah ini dia. Nah ini adalah citra Landsat 8 untuk scene ini ya, yang sudah berisi nilai pixel yang sudah terkalibrasi ke nilai reflektan. Jadi kalau kita cek ya di inspektor, kita klik pixelnya, nilainya ya akan menjadi nilai segini, 0,09, 0,1, 0,12 ya, nilainya sudah nilai persentase reflektan. Jadi seperti itu proses transformasi atau mengkalibrasi citra ke dalam nilai reflektan secara manual. Jadi sebenarnya ada cara cepatnya untuk mendapatkan citra yang sudah terkalibrasi secara reflektan. Yaitu bagaimana caranya? Jadi sebenarnya kita bisa menempatkan data yang sudah diolah sedemikian rupa dan sudah tersedia dengan nilai pixel reflektan. Nah ini dia citranya ya. Jadi ini adalah citra tier 1 yang sudah memiliki nilai reflektan, top of atmospheric reflectance. Jadi kalau data tadi yang kita pakai adalah yang ini, nah kalau kita input datanya ini, maka nilai pixel 1 sudah nilai reflectance ya. Kalau kita buka ini ya kode scene-nya, Landsat RC08 C01 T1 TOA. Nah, kalau kita panggil data ini, maka ini adalah memanggil data citra 1 T8 yang sudah memiliki nilai pixel reflektan. Ya. Jadi sebenarnya saya sudah siapkan. Nah, ini ya. Ini satu baris ini. Kita copy seperti ini. Paste. Nah, ya, kita mulai sini. Nah, di sini ada var max L8. Di sini adalah fungsi untuk masking awan, ya. Nah, detailnya bisa rekan-rekan simak penjelasannya di video kalau nggak salah part 3 mengenai proses masking awan ini. Nah, kemudian ini dia nih. Nah, ini adalah variabel L8 ref. Nah, saya beri nama variabel L8 ref, berarti variabel Landsat 8 sudah reflektan. Nah, di mana citra yang saya panggil adalah yang ini. Nah, dengan kode TOA, berarti citra yang sudah terkalibrasi ke dalam nilai reflektan. Nah, kemudian kita buat filter date 2017 01 01. Nah, karena ini adalah image collection, maka ini kumpulan citra.
bukan image seperti yang di atas ya. Kalau tadi kan image, karena saya mau menginput data spesifik pada pet atau scene tertentu. Dan kalau image correction berarti ini sekumpulan citra ya. Kemudian kita filter berdasarkan tanggal perekamannya, filter berdasarkan lokasi scene-nya, map max SL8 itu berarti prosesnya sudah masing awan. Kemudian kita reducer, kita lakukan fungsi reduksi dengan fungsi nilai median. Jadi sekumpulan citra itu kita hasilkan dari satu layer dengan fungsi median, seperti itu. Nah, ini karena geometri boundary-nya belum ada, jadi kita buat dulu ya boundary-nya di sini. Kita klik, buka, buat poligonnya. Nah, ini namanya geometri sudah sama ya, tidak perlu kita rubah. Selanjutnya kita visualisasikan citranya. Nah, ini dia, kita visualisasikan citranya, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah parameter visualisasi. Jadi ada var RGB terus seperti biasa. Kalau untuk menampilkan citra, maka citra berwarna ya, maka harus di-select dulu 3 band. Dari sini saya coba band 4, band 3, band 2. Kemudian var RGB param. Nah, ini nilainya nggak segini ya, karena sudah nilainya terkalibrasi reflektan, maka nilainya sudah 0,an harusnya. Nah, 0,03 saya bikin maksimumnya. Kalau tadi itu adalah nilai yang masih berupa brightness. Kemudian ini adalah citranya, inputnya RGB true, kemudian ini var RGB param, lenset 432 saya beri nama. Kalau sudah di run, maka nanti akan muncul citranya. Nah, ini dia. Nah, jadi itu, jadi cara cepatnya ya sebenarnya ya kita pakai aja produk citra lenset 8 yang sudah terkalibrasi lebih reflektan, sehingga tidak perlu lagi kita olah secara manual, mengecek dulu nilai M dan A nya, kemudian kita kalkulasi nilai pikselnya ya. Jadi seperti itu. Ini sudah muncul. Nah, jadi ini dia ya. Nah, ini dia lenset 8 yang sudah yang dilakukan, yang prosesnya langsung tadi ya, T1 pakai data citra yang sudah merupakan produk reflektan. Sedangkan yang ini adalah citra satelit yang kita lakukan secara koreksi. Nah, ini beda tampilannya, kenapa? Karena yang L8 Ref ini ya adalah citra yang direduksi ya dengan nilai median pada citra pada perekaman 2017 sampai 2019. Jadi dirata nih dari tanggal 2017 sampai 2019 dengan fungsi median. Nah, dan sudah bersih dari awan. Sedangkan yang tadi yang di atas, nah ini masih ada awannya karena perekaman satu kali saja, sehingga tidak bisa kita masking awan seperti itu. Oke, jadi sampai step ini kita sudah berhasil melakukan proses kalibrasi radiometrik nilai brightness, dari nilai brightness ke nilai reflektan. Ya, tadinya cara yang pertama ada cara manual, jadi satu scene saja kita olah, kita lakukan proses pencarian nilai dari M dan A, kemudian kita lakukan kalkulasi nilai pixel. Kemudian yang cara keduanya sebenarnya kita tarik aja data yang sudah diolah sedemikian rupa dalam nilai reflektan. Jadi sudah ada produknya, tinggal kita tarik aja. Nah, bagaimana dengan melakukan kalibrasi radiometrik ke nilai radians? Nah, ini akan kita coba lakukan ya menggunakan hanya band 10, karena band 10 dan 11 ini adalah band dengan menggunakan panjang gelombang thermal, sehingga bisa mengukur radiasi. Radiasi yang diukur adalah dalam bentuk panas atau suhu. Nah, jadi setelah kita lakukan kalibrasi radiometrik ke nilai radians, nanti kita akan konversikan nilai radians itu ya menjadi nilai suhu. Ya, suhu ke Kelvin ya. Kemudian kita nanti konversi lagi dari nilai Kelvin ke Celsius. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan citra satelit, dapatkan informasi suhu permukaan di wilayah kajian kita. Ya, jadi ini alur prosesnya. Jadi ada 3 tahap, dari mulai konversi brightness temperatur radians, atau ini adalah kalibrasi radiometrik ya. Nah, kemudian kita masukkan algoritma suhu ya.
dengan mengkonversi radians ke Kelvin dengan rumus ini. Kemudian terakhir tinggal mengkonversi nilai suhu dalam satuan Kelvin ke Celsius, ya, dimana Celsius Kelvin ya tinggal dikurangi aja 272,15. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai saja prosesnya. Oke, di sini saya sudah siapkan ini scriptnya. Ya, kita copy, kita copy saja satu baris ini ya, variabel dataset kita copy. Nah, kita masukkan sini, nggak masalah, nggak perlu bikin baru, lanjutkan saja dari box script yang sudah ada. Nah, kita paste. Nah, di sini yang kita panggil bukan data yang produk terkalibrasi reflektan ya. Jadi ini masih yang data raw, tier 1 raw. Kalau yang tadi itu adalah data yang sudah terkalibrasi ke reflektan. Kalau ini tidak. Jadi untuk mengukur suhu harus dari data yang masih mentah, yaitu masih data nilai pixel yang masih berupa brightness temperatur. Jadi kita pakai yang ini, tidak bisa pakai yang dalam bentuk data yang sudah terolah menjadi nilai reflektan, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita melakukan filter bound, berarti kita melakukan pencarian hanya di lokasi sini ya, geometri, filter depth di sini. Nah, karena ini adalah image correction bukan image, tentu berarti berisi kumpulan data. Kita filter saja sesuai dengan tanggal periode yang kita inginkan. Saya ambil dari bulan 3 tahun 2019 sampai bulan 5 tahun 2019. Nah, kemudian kita lakukan filter berdasarkan cloud cover. Nah, di sini ada parameter cloud cover. Jadi kita filter lagi scene yang kalau kita cari adalah yang kurang dari 10% tutupan awannya. Jadi scene yang bersih nih dengan awan yang kita cari. Kemudian kita select hanya band 10. Ingat, yang mau kita olah ini adalah band-band thermal yang berada pada panjang gelombang thermal infrared. Itu adalah band 10 dan 11. Nah, kita pilih yang band 10. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita gunakan ini script ini. Ya. Nah, jadi var first sama dengan dataset di dot first ini maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam variabel dataset ini ada kan berisi sekumpulan scene, ya, sekumpulan scene dari perekaman 2019 bulan 3 sampai 2019 bulan 5. Jadi ada banyak nih. Nah, kita mau memilih satu scene saja. Jadi satu scene saja, maka di sini pakai fungsi dot first. Nah, dot first ini berfungsi untuk memilih scene paling awal ya, atau memilih salah satu scene ya. Nah, di sini jadi dari sekumpulan scene yang ada ya. Kemudian di sini ada 4 variabel A, B, dan variabel K1 dan K2. Nah, di sini variabel A dan B ini adalah untuk mendapatkan nilai radians, nilai A, faktor skala A ya, band 10, dan faktor skala M untuk band 10 ya, A dan B ini. Kemudian K1 dan K2 ini untuk mendapatkan nilai faktor juga. Nah, ini kalau kita buka rumus radians ke Kelvin, nah di sini rumusnya seperti ini. Suhu sama dengan K2 dibagi Len, K1 dibagi CVR2 per 1. CVR2 itu adalah nilai pixel yang berupa spektra radians. Ya. Jadi ini nilai spektra radians, K2 dan K1 adalah tetapan suhu K2 dan K1. Dan kedua tetapan ini bisa kita cari di metadatanya. Sama seperti kita mencari nilai M dan A atau faktor skala tadi ya. Seperti itu. Jadi tetapan K2 dan K1 ini untuk mengisi rumus konversi dari radian ke Kelvin. Seperti itu. Nah, kalau
Kalau sudah di sini, baru kita lakukan print untuk mendapatkan nilainya, supaya nanti bisa kita catat nilainya berapa. Nah, kalau sudah di run, nah ini kalau kita run, ini ya tampilan yang tadi ya, layer tadi ya, yang 432 dengan set ref L8432. Nah, sekarang kita buka konsol. Nah, di konsol ini nanti ada ini dia nilai 4 baris terakhir ini merepresentasikan nilai keempat ini ya, keempat print ini. Jadi ini nilai K2, ini nilai K1 ya, ini nilai M band 1 band 10, dan ini nilai A band 10. Nah, ini kita catat ya, kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi nilai M tadi dimasukkan, nilai A nya dimasukkan, nilai K nya dimasukkan, nilai K1 nya dimasukkan. Nah, kemudian kita gabung nih ketiga rumus ini ya, kita gabung dalam satu rumus seperti ini. Walaupun agak panjang ya, kira-kira seperti ini penjelasannya. Jadi yang saya highlight warna merah ini ya, ini merepresentasikan rumus brightness temperatur ke radians ya. Tir dikali 0,00342 ini adalah nilai faktor skala M di band 10, plus 01 ini adalah nilai faktor skala A di band 10. Nah, jadi tir dikali 0,003342 ditambah 0,1. Oke. Nah, kemudian yang warna hijau ini merepresentasikan rumus dari radians ke Kelvin, di mana 132108 yang adalah nilai K2-nya, log 774,89 yang adalah nilai K1-nya ya. Nah, nilai merah ini merepresentasikan CVR2-nya ini, notasi CVR2-nya ini plus 1 ya. Nah, ini plus 1. Nah, sedangkan pengurangan 272,15 ini merepresentasikan rumus ini Kelvin ke Celsius. Jadi setelah dapatkan nilai ini ya, radius Kelvin, maka dikurangi 272,15 dapatkan nilai Celsius. Nah, itu jadi penjelasan rumusnya. Jadi tinggal kita copy ya variabel Celsius ini seperti ini, kita copy ke dalam script. Nah, ini dia. Jadi var Celsius ya, itu inputnya adalah dataset yang ini. Ini dataset ini ya. Ya, kemudian map function IMG, ini kita terapkan suatu fungsi raster kalkulator ya, fungsi untuk memanipulasi nilai pixel berdasarkan algoritma yang sudah ada. Nah, jadi fungsinya atau rumusnya di mana? Nah, ini kita masukkan ke rumus yang tadi nih. Nah, di mana notasi tir ini equal dengan si dataset ini. Nah, jadi tir ini adalah inputnya adalah dataset ini. Ya, yang dataset ini ya. Dataset ini sama dengan IMG. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian kita beri nama rename band 10 supaya hasilnya nanti kita buat labels namanya band 10. Ini penting kalau nanti waktu kita mau melakukan fungsi query ya, kita bisa inputkan nih dari sini. Kita bisa cari dengan menggunakan notasi band 10 ini. Kemudian copy properties IMG system time start. Nah, di sini juga diinputkan metadata perekamannya. Sistem time startnya adalah perekaman akuisisi datanya tanggal berapa. Jadi ingat, data input yang kita masukkan adalah dataset, di mana variabel dataset itu berisi sekumpulan image, kumpulan data perekaman 2019 bulan 3 sampai 2019 bulan 5. Jadi banyak citranya nih. Jadi proses di dalam file Celsius itu tidak mengolah satu data, tapi melainkan mengolah beberapa scene. Jadi isinya itu tidak hanya satu scene aja, tapi beberapa scene. Ya. Kita tidak melakukan reducer di sini ya. Kita tidak melakukan reducer di sini ya. Jadi ini berisi sekumpulan scene ya, yang diolah bersama-sama menggunakan algoritma ini. Nah, kemudian kita rename
dengan nama band 10 semuanya tadi. Kemudian kita lekatkan metadatanya sesuai dengan tanggal perekamannya. Nah, ini berfungsi nanti kalau kita mau melakukan query atau mau buat suatu grafik grafik time series. Nah, butuh informasi tanggal perekaman seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lakukan lagi yang lain prosesnya. Nah, ini 3 strip terakhir kita copy, paste ke sini. Nah, ini adalah var Celsius min ya. Saya mendefinisikan variabel Celsius min sama dengan Celsius ini. Nah, di sini baru kita terapkan reducer. Jadi sekumpulan scene tadi ya yang beda-beda tanggal perekamannya kita reducer sehingga menghasilkan satu scene saja dengan fungsi min, nilai rata. Kemudian terakhir kita klip sekotak ini geometri. Jadi kalau tadi geometri ini digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan lokasi ya, lokasi scene-nya. Nah, kalau di sini kita gunakan fungsi klip untuk memotong hanya seluas kotak ini. Ya, seperti itu. Lalu di sini adalah variabel param, ini adalah parameter visualisasi. Ingat, data Celsius min ini sudah bernilai suhu dalam satuan Celsius. Jadi di sini saya set nilai minimumnya 25, nilai maksimum 33. Kemudian paletnya adalah blue, time green, yellow, dark orange, red. Dimana semakin ke warna red berarti semakin suhu tingginya, semakin ke warna blue berarti semakin rendah suhunya. Kemudian terakhir kita masukkan fungsi map at layer, dimana inputnya Celsius min, yang ini. Kemudian param sebagai visualisasi parameternya. Nah, kemudian ini adalah labelnya. Nah, kalau sudah, sehingga kita klik run. Seperti itu. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini munculnya ya tadi layer tadi ya, yang SF432 dan reflectan L8. Nah, ini sudah muncul ini, saya matikan geometri poligonnya supaya bisa kelihatan suhunya. Nah, ini dia suhunya. Ini berarti adalah saya matikan aja ya biar munculnya hanya scene lens surface temperature. Jadi inilah informasi suhu permukaan rata-rata dari bulan Maret sampai bulan Mei menggunakan citra satelit Landsat 8 ya, tahun 2019 ya. Kalau rekan-rekan mau melebarkan lagi lokasi wilayahnya, bisa tinggal di seperti ini kan. Nah, kita run lagi, maka hasil nanti akan menghasilkan hasil sesuai dengan luas wilayah yang sudah kita definisikan. Saya matikan lagi, ya, tidak terlalu lama proses renderingnya. Nah, ini dia muncul ya. Tuh, jadi kalau mau diperlebar lagi, tinggal kita drag atau lebarkan boundary dari si geometri ini. Oke, jadi mungkin sampai sini tutorial melakukan kalibrasi radiometrik kita satelit Landsat hingga sampai kepada transformasi ke dalam informasi suhu permukaan. Oke, berikutnya mungkin nanti saya akan men-share bagaimana cara melakukan pengolahan band rasio ya, untuk menghasilkan berbagai macam indeks hingga sampai kepada klasifikasi citra. Oke, demikian tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.